suatu topik kepada pembaca. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Pertama, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks ekspositif. Kedua, siswa mampu menganalisis kaidah kebahasaan dan teks ekspositif. Ketiga, siswa mampu menyusun argumen berdasarkan fakta dan data. Model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning dengan 5 tahapan. Pertama, orientasi masalah. Kedua, mengorganisasi siswa. Ketiga, membimbing penyelidikan. Keempat, menyajikan hasil karya. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian membaca berita tentang sampah plastik yang mencemari lautan? Pernah, Bu. Saya pernah lihat di internet. Nah, itu adalah sebuah permasalahan nyata yang ada di sekitar kita. Hari ini kita akan belajar bagaimana sebuah teks eksposisi dapat memaparkan permasalahan tersebut secara sistematis dan berbasis data. Ibu akan menampilkan sebuah teks berjudul Darurat Sampah Plastik di Indonesia. Sekarang Ibu minta kalian untuk menganalisis teks yang sudah kalian baca secara mandiri. Ada 3 hal yang perlu kalian temukan. Pertama, struktur teks. Kedua, kaidah kebahasaan. Ketiga, fakta dan data yang digunakan sebagai argumen. Kalian diberikan waktu 10 menit tuliskan temuan kalian di buku catatan masing-masing. Gunakan buku paket atau referensi lain yang kalian miliki. Boleh kami menggunakan HP untuk mencari referensi? Boleh. Selama digunakan untuk keperluan belajar ya, basic. Tiga. Jika ada yang belum paham, silakan angkat tangan dan sampaikan pertanyaan kalian. Bu, bagaimana cara membedakan tesis dengan argumen? Ya, pertanyaan yang bagus. Tesis adalah pernyataan utama atau pendapat penulis yang disampaikan di awal teks. Sedangkan argumen adalah alasan atau bukti yang mendukung tesis tersebut. Jadi tesis itu sifatnya umum. Argumen sifatnya lebih rinci dan didukung oleh data. Berarti penegasan ulang itu seperti kesimpulan ya, Bu? Tepat sekali. Penegasan ulang adalah bagian akhir yang menegaskan kembali tesis, biasanya disertai ajakan atau rekomendasi kepada pembaca. Baik, waktu sudah selesai. Sekarang Ibu ingin mendengar temuan kalian. Siapa yang mau? Saya, Bu. Ya. Saya menemukan bahwa teks darurat sampah plastik memiliki 3 bagian utama. Bagian pertama adalah tesis, yaitu pernyataan bahwa Indonesia darurat sampah plastik. Bagian kedua adalah argumen yang didukung data statistik. Bagian ketiga adalah penegasan ulang berupa ajakan untuk bertindak. Luar biasa, penjelasan yang sangat terstruktur. Bu, saya ingin menambahkan. Ya. Saya menemukan banyak kata hubung kausalitas seperti oleh karena itu dan dengan demikian dalam teks tersebut. Bagus sekali. Kata hubung kausalitas memang menjadi ciri khas kaidah kebahasaan teks eksposisi. Terima kasih sudah berani menyampaikan. Dari hasil analisis kalian, kita bisa menyimpulkan bahwa teks eksposisi memiliki struktur yang jelas, yaitu tesis, argumen, dan penegasan ulang. Kaidah kebahasaannya pun khas menggunakan kata hubung kausalitas, kalimat fakta, serta data dan statistik untuk memperkuat argumen. Ada yang ingin bertanya atau menambahkan sesuatu sebelum kita tutup? Bu, apakah teks eksposisi selalu harus menggunakan data statistik? Pertanyaan yang sangat bagus. Tidak selalu harus statistik. Bisa juga berupa contoh nyata, pendapat ahli atau hasil penelitian. Yang penting argumen harus didukung bukti yang valid. Terima kasih pertanyaannya. Baik anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita telah belajar bahwa teks eksposisi adalah teks yang memaparkan informasi secara sistematis dengan struktur tesis, argumen, dan penegasan ulang. Melalui model problem based learning, kalian telah belajar secara aktif dengan mengidentifikasi masalah, menganalisis secara mandiri, dan
kritis, aktif mencari solusi, dan berani mengungkapkan pendapat. Siswa kita hanya menghafal teori tetapi langsung mengaplikasikannya melalui analisis tes nyata.